suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Oh Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Shalom Bu Esther, terima kasih untuk pendoa kita. Shalom Kakak Estina, terima kasih sudah bergabung. Kakak Fitri, ya Bapak Ibu yang baru bergabung, salam kenal ya. Boleh bantu tap-tap layar bagi Bapak Ibu yang terberkati. Kakak Joy, terima kasih. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Katakan kepada dirimu sendiri, ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Oh Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal kau hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus,
kami percaya bahwa Engkau sudah membuka jalan bagi setiap pergumulan kami. Engkau sudah memimpin dan Engkau sudah membukakan jalan bagi kami. Kami ucap syukur dan terima kasih. Ini adalah deklarasi iman kami. Roh Kudus, mari Engkau jamah lawat setiap anak-anak-Mu yang hadir di live room ini. Lawat segala keberadaan mereka, Engkau yang terlebih tahu. Dibuka jalan, jamah setiap anak-Mu yang ada di sini. Dibuka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan untuk setiap pergumulanmu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Kami terima Tuhan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tahu Tuhan sudah buka jalan untuk setiap anak-anak-Mu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu semua yang sedang merindukan terobosan, yang sedang menghadapi pintu-pintu tertutup. Mari Engkau angkat tanganmu, Engkau taruh di dadamu sebagai respon bahwa Engkau percaya. Dan saat ini saya mau berdoa setuju dengan Engkau bahwa pintu-pintu yang tertutup, yang selama ini tertutup, yang bukan ditutup oleh Tuhan, saat ini hamba-Mu sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan bagi setiap pintu-pintu yang sudah ditutup oleh iblis, oleh setan, oleh musuh-musuh-Mu. Sekarang hancur, patah, terbuka lebar bagi Engkau. Pintu terobosan terbuka bagimu, pintu promosi terbuka bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Pintu keuangan terbuka bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu yang sudah dibangun oleh iblis. Hancur, patah atas hidup anak-anak-Mu saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka pintu terobosan bagimu, terbuka pintu berkat bagimu, tercurah
berkat dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang percaya katakan tulis amin ya di komentar, amin. Tuhan sudah buka jalan, sudah buka jalan bagimu. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menjamah, Engkau sudah melawat anak-anakmu yang ada di live room ini. Mereka yang sedang ada di dalam pergumulan, kami percaya darah Yesus sudah buka jalan bagi anak-anakmu. Pintu-pintu yang tertutup, yang bukan ditutup oleh Tuhan saat ini sudah hancur oleh darah Yesus. Sudah terbuka bagi engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saat ini waktu yang terbaik pagi hari ini kami mau mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus kiranya Engkau beracara di live room ini. Segala kuasa-kuasa jahat, segala roh-roh jahat yang hendak mencuri firman-Mu, yang mencuri perhatian kami saat ini, kami hancurkan, kami patahkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pagi Bapak Ibu semua, shalom semuanya. Bapak Ibu yang terberkati, boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share. Sebentar saya akan mencari musik yang enak dulu sebentar ya. Ya. Pagi hari ini sebetulnya saya mau melanjutkan topik yang kemarin ya. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ingat bagian kita menabur kebaikan ya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Tetapi saya sebetulnya mau lanjut ke topik yang nyambung. Cuman saya digerakkan Tuhan untuk membawakan satu topik baru yang saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semua. Karena saya percaya banyak Bapak Ibu yang lagi nyari Tuhan, yang lagi doa sama Tuhan. Tetapi engkau mungkin lagi berpikir apakah doa-doa saya dijawab oleh Tuhan. Saya mencari Tuhan setiap hari. Nah, pagi hari ini saya mau membawa satu topik yang sangat memberkati Bapak Ibu, saya percaya ya. Topiknya tentang mencari Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang ada di live room ini pasti lagi mencari Tuhan ya. Kalau enggak akan mampir di live room ini. Atau mungkin enggak sengaja mampir di live room ini. Enggak apa-apa ya. Saya mau membahas satu topik yang mana saya percaya menjadi kebutuhan setiap kita adalah anak-anak Tuhan, adalah mencari Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini kita semua ada di live room ini. Dikatakan Allah senang kepada orang-orang yang mencari Dia. Ya, saya mau mengajak Bapak Ibu semua melihat dari Mazmur 14 ayat 2. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ya, dikatakan mata Tuhan mencari ya, dari surganya dia melihat ke dunia ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang mengatakan bahwa mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang ya yang berharap kepadanya. Nah, jikalau Bapak Ibu termasuk menjadi orang-orang yang mencari Dia, berbahagialah engkau. Karena mata Tuhan yang sedang mencari engkau. Dikatakan engkau itu adalah orang yang berakal budi. Karena orang yang sungguh-sungguh mencari Dia pasti akan menemukan Dia. Nggak mungkin kalau engkau sungguh-sungguh cari Tuhan dan engkau tidak menemukan Dia. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum kenal sama yang namanya Tuhan Yesus, saya menantang Anda untuk mencari Dia. Ya, Dia
Tuhan Yesus akan menyatakan dirinya sendiri kepadamu. Percaya deh ya. Ya, salam toleransi bagi Bapak Ibu yang bukan Kristen. Saya mengasihi Bapak Ibu semua ya. Sama seperti Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Karena Tuhan Yesus tidak datang membawa agama, tetapi dia datang membawa jalan kebenaran dan kehidupan kekekalan ya. Itu yang Tuhan Yesus bawa. Dikatakan Amsal 8 ayat 17 berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Ya, jadi nggak ada juntungannya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan itu nggak ketemu Tuhan. Ya, waktu awal-awal ya Tuhan depositkan rohnya di hati saya. Saya ingat waktu itu saya haus banget, lapar banget sama Tuhan. Jadi tadinya itu saya itu rajinnya nyari duit ya, karena kan namanya juga bisnis. Dari seusai tamat kuliah kan saya nggak berhenti kerja terus, usaha terus gitu. Tapi ada satu waktu di mana Tuhan menaruh rohnya dalam hati saya ya, dan setelah itu kayaknya saya kehilangan interest, kehilangan minat untuk segala sesuatu yang lain. Jadi saya itu kayak orang gila, haus dan lapar sama Tuhan, cari Tuhan terus. Khotbah dari pagi sampai malam dilalap habis, firman Tuhan dilalap habis. Itu yang saya lakukan. Dan apa yang saya dapatkan? Saya menemukan Tuhan. Tuhan yang bisa berbicara langsung, bukan hanya lewat firman Tuhan ya. Ya, ini firman Tuhan, maksudnya firman Tuhan iPhone. Bukan hanya firman Tuhan secara tertulis, tetapi Tuhan yang berbicara langsung. Ya, ketika engkau menemukan Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang punya rencana yang indah, yang jauh lebih besar daripada yang dapat engkau bayangkan. Ya mungkin pergumulanmu itu yang sekarang kau hadapi seolah-olah kelihatan besar. Ya, seolah-olah mungkin engkau hanya mau, ya yang penting masalah saya selesai. Tetapi sesungguhnya kalau engkau tahu rencana Tuhan itu buat engkau, kalau engkau mau mencari dia, dekat-dekatan kepadanya, tanya rencananya atas hidupmu, wah engkau akan terkagum-kagum bahwa Tuhan itu ternyata ya punya big vision, vision yang besar sekali untuk hidupmu, jauh lebih besar daripada apa yang dapat engkau pikirkan. Ya, dikatakan di kitab Yeremia 29 ayat 13 sampai 14a, saya bacakan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin saat ini engkau merasa, saya doa-doa tapi kok belum dijawab Tuhan. Tetapi janji firman Tuhan apa? Kalau engkau sungguh-sungguh, orang yang sungguh-sungguh itu seperti apa sih? Ya orang yang gak kenal menyerah, kayak tadi saya kasih contoh ya, yang sungguh-sungguh nyari Tuhan itu kayak begitu, kayak model kayak saya itu, pagi sampai malam, malam sampai pagi. Kalau misalnya saya tahu ada hamba Tuhan yang memberkati ya, walaupun time zone-nya beda, karena kan biasanya yang memberkati itu mungkin dari luar, mungkin dari Afrika. Kebanyakan bapak-bapak rohani saya yang saya ikutin itu dari Afrika, jadi time zone-nya berbeda dengan saya. Mau tengah malam, mau subuh, mau jam 2 pagi, saya jabanin. Itulah mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dan percayalah Bapak Ibu, jika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau pasti akan menemukan Tuhan yang hidup. Ya, bukan hanya Tuhan yang tertulis. Ya, ada firman yang tertulis ya, logos, tetapi ada rema, bukan hanya rema, tetapi lebih dari itu. Ya, Bapak rohaninya siapa?
ya banyak ya. Salah satunya Pastor John Anosike ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengarkah? Atau ya mungkin jarang ya, di Indonesia jarang terdengar karena dia belum pernah ke Indonesia. Tetapi ya salah satu yang ditekankan itu adalah kekudusan, kesucian ya, kekudusan, kesucian. Baru kali ini dengar, ya nggak apa-apa saya kasih tahu. Ya lanjut ya. Dikatakan di kitab Yeremia 29 ini, apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati, jadi bukan setengah-setengah ya, bukan doa asal doa belum dijawab ya sudah. Doa saya udah doa seminggu tapi belum dijawab, sebulan belum dijawab. Jangan ya. Satu kali Tuhan nuntun saya itu untuk puasa sampai 2 tahun. Kalau engkau baru puasa sebulan belum ketemu Tuhan, ya jangan berhenti ya. Ini loh, bukan menyombongkan diri, bukan. Maksud saya ini, saya menyaksikan apa yang saya lakukan itu supaya memberikan semangat kepada Bapak Ibu. Jangan berhenti ketika engkau belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan itu hidup dan Dia senang kepada orang-orang yang mencari Dia. Dia senang. Ya, Dia mencari orang-orang yang mencari Dia. Jadi kalau Bapak Ibu masih puasa, misalnya, saya udah puasa 2 bulan, belum ketemu, belum dapat jawaban. Ya baru juga 2 bulan, ini 2 tahun loh. Dan 2 tahun saya belum ada apa-apanya dibandingkan misalnya Apostle Michael Orokpo yang sudah misalnya puasanya berapa tahun ya dia, saya lupa, 4 tahun gitu. Atau Bapak rohani saya, apa ya, yang mana ya, banyak Bapak rohani saya, Pastor John Anosike, dia itu puasanya juga lebih dahsyat gitu. Jadi Bapak Ibu yang baru puasanya 1 bulan belum ketemu Tuhan, ya jangan menyerah lah ya. Oke, kita lanjut. Kita mau melihat bagaimana Raja Asa pada waktu dulu ya, bangsa Israel. Ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan pada kesesakan. Saya mau bacakan kepada Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka mengalami kesesakan, ketika mereka mengalami tantangan, masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya mau bacakan dari 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai 4. Ya. Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa. Asa ini raja ya. Dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Di sini dikatakan apa? Bila mana kamu mencari Tuhan, Ia berkenan ditemui. Jadi Bapak Ibu yang lagi cari Tuhan, jangan putus asa, carilah ya. Karena pasti Tuhan akan memberikan dirinya engkau temui. Saya lanjutkan ya, ayat ke-3 sampai ke-4. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Sekali lagi di sini ditekankan bahwa ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan akan memberikan dirinya ditemui oleh kita, ya. Tetapi bagaimana sih caranya untuk mencari Tuhan itu? Tadi saya udah kasih contoh ya. Kalau kayak saya itu sampai misalnya puasa sampai 2 tahun. Nah,
setelah 2 tahun itu pun saya masih terus gitu jadi lifestyle ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu baru puasa 1 bulan belum ketemu Tuhan, lah jangan putus asa. Amsal 2 ayat 3 sampai 4 mengajarkan bagaimana caranya ya. Di sini dikatakan, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Nah, demikianlah engkau seharusnya dan saya seharusnya mencari Tuhan. Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang protes. Di sini dikatakan bukan mencari Tuhan, mencari pengertian. Iya, Bapak Ibu. Pengertian itu adalah salah satu roh dari Roh Kudus ya. Kepandaian hikmat, kepandaian itu salah satu roh dari Roh Kudus. Jadi apa Roh Kudus itu terdiri dari apa? Roh hikmat, roh pengertian ya, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa. Itu adalah rohnya Tuhan, rohnya dari Roh Kudus. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita harus mencarinya seperti mencari emas, mencari perak, mencari harta terpendam. Seperti itulah kita seharusnya mencari Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong firman Tuhan. Oke, saya bacakan ayatnya ya. Dikatakan, upah apa yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Ya, mari kita baca ayatnya. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua membuka ayatnya. Ya, yang pertama, upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka jikalau dia bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya dengan limpahnya. Ya, saya mau bacakan dari Yesaya 55 ayat 6 sampai 9. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ya, ketika kita sungguh-sungguh cari Tuhan, kita bertobat dari dosa-dosa kita, maka apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, dikatakan di Ibrani 11 ayat 6. Ayat 6b ya, saya bacakan. Ia harus percaya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, yang ngomong itu bukan saya yang ngomong, itu firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan, dan Tuhan akan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama, Tuhan memberikan upah apa? Pengampunan yang berlimpah-limpah ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa, Bapak Ibu? Dikatakan di Mazmur 34 ayat 10 sampai 11, mereka tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Siapa di sini Bapak Ibu yang nggak mau kekurangan sesuatu yang baik? Ayo angkat tangan. Tuliskan di komentar saya. Ya, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, boleh bantu share juga, supaya banyak orang juga yang terberkati ya oleh kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu kalau mau nggak kekurangan sesuatu pun yang baik, jangan cari dukun ya.
Jangan cari orang pintar. Cari apa? Cari Tuhan. Dikatakan takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 10-11. Ya, nah saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan? Yang kedua apa? Yang pertama tadi kita akan diampuni. Yang kedua tadi apa? Yang ketiga berarti ya yang sekarang. Yang kedua kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang ketiga apa? Kekayaan dan kehormatan ada pada Tuhan, kata firman Tuhan ya. Ini bukan kata saya loh ya. Ini bukan teologi kemakmuran loh ya. Ini kata firman Tuhan. Jikalau Bapak Ibu nggak percaya dan nggak mau, nggak apa-apa, saya yang ngambil berkatnya. Mau? Jangan. Ya, jangan seperti Esau yang membenci hak kesulungannya, membenci berkat Tuhan, membenci inheritance, membenci warisan. Jangan. Kita mau menjadi Ishak ya, yang walaupun bukan bagiannya, kita mau, iyalah, orang warisan dari Tuhan kepada kita. Amsal 3 ayat 16 dikatakan, kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Mohon maaf, itu Amsal 8 ayat 18 ya. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Jadi Bapak Ibu ya, pengen nyari kekayaan, kehormatan, jangan ke Gunung Kawi, jangan ke dukun. Ini yang ngomong firman Tuhan ya. Yang gak setuju jangan protes sama saya. Yang gak setuju protes sama firman Tuhan. Gak apa-apa yang gak setuju, buat saya berkatnya. Kemudian Amsal 3 ayat 16 apa dikatakan? Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ya, kekayaan dan kehormatan sekali lagi diulang di sini. Itu yang ketiga, upah orang yang mencari Tuhan. Ya. Yang keempat apa? Tadi sudah disebutkan di situ, umur panjang. Bapak Ibu, siapa yang mau umur panjang, kekayaan, kehormatan, apalagi tadi tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Siapa yang mau? Saya. Oke, saya. Tuliskan di komentar, saya mau. Ya, kita mau mengklaim, kita mau declare bahwa iya, itu bagiannya saya, itu warisannya saya sebagai anak-anak Tuhan. Ya, itu warisannya saya. Jangan seperti Esau yang membenci warisan daripada bapaknya ya. Jangan. Kita mau banget kayak Ishak, bukan bagiannya dia sampai apa ya, pakai tipu muslihat, mengambil yang bukan bagiannya. Saya juga mau, saya declare saya mau ya. Jadi apa? Kekayaan dan kehormatan, panjang umur, apalagi kebahagiaan. Dikatakan di Amsal 3 ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Nah, ya, saya mau highlight di sini. Tuhan Yesus datang membawa jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi jalan-jalannya Tuhan itu ya, ada jalan yang penuh kebahagiaan. Dan bukan hanya kebahagiaan, tadi dikatakan apa? Sejahtera, kesejahteraan. Itu jalannya Tuhan kita, jalannya Tuhan Yesus. Ya, mari oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu bukan hanya saja, oke, doa cari Tuhan kayak saya misalnya. Puasa saya mau seperti Ibu Ciara, cari Tuhan sampai puasa 2 tahun. Saya juga mau, misal
boleh, monggo silakan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan itu adalah firman-Nya yang sudah menjelma menjadi manusia. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita bukan hanya saja berdoa, berpuasa, mencari Tuhan, untuk ketemu Tuhan, tetapi juga mencari dan menghidupi firman-Nya. Kita nggak mungkin kita bilang, saya cari Tuhan, tetapi saya menolak firman-Nya. Itu nggak mungkin, itu jadinya apa? Jadinya dukun gitu ya. Iya kan? Bertapa, berpuasa, doa, tetapi nggak menghidupi firman Tuhan, itu jadinya dukun. Jadinya sesat ya, Ica. Bener, terima kasih. Ya mau nggak mau kita menghidupi jalannya, karena dikatakan di Amsal 3 ayat 17 apa? Jalannya adalah jalan penuh bahagia dan segala jalannya sejahtera. Jadi Bapak Ibu yang pengen bahagia, yang pengen mengalami kesejahteraan, di sini apalagi tadi kekayaan, kehormatan, ya saya nggak takut dibilang apa, prosperity gospel. Saya nggak takut, saya mau katakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kebenaran Tuhan ya. Mau saya diprotes kek, mau saya kritik kek, monggo silahkan ya. Saya mau memperdengarkan kebenaran firman Tuhan, dan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, ada pengampunan ya. Oke, lanjut. Selain itu kita belajar dari bangsa Israel, dari Raja Asa itu ya, dari Raja Yehuda sebetulnya ya. Bagaimana ketika Raja Asa dan bangsa Yehuda mencari Tuhan sungguh-sungguh, mereka mengalami kemenangan dan keamanan dari musuh-musuhnya. Ya, sebentar ya. Ada masalah teknis, sebentar. Oke. Sebentar. Oke, lanjut. Jadi apa dikatakan tentang Raja Asa? Mereka, saya bacakan ya, ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, mereka mengalami keamanan, kemenangan dari musuh-musuhnya. Ya, saya bacakan 2 Tawarik 15 ayat 11 sampai 15. Dikatakan, pada hari itu mereka, ya Raja Asa dan bangsa Yehuda, mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, harus dihukum mati. Dikatakan sampai seperti itu ya. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka, dikatakan apa, mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Di sini saya mau highlight, Tuhan berkenan ditemui ya. Ketika engkau dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui. Dan apa? Kemudian ayat ke-15, mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Keamanan itu aman dari serangan-serangan musuh. Nah, saat ini saya nggak tahu Bapak Ibu, engkau sedang diserang oleh musuh apa. Mungkin musuh penyakit, mungkin musuh kesulitan ekonomi, mungkin musuh, ya mungkin pasanganmu lagi dicuri oleh wewe gombel atau oleh will atau pil. Ya, Tuhan akan memberikan apa? Keamanan dari
serangan musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita sekarang itu ya seperti itu, bukan musuh bangsa-bangsa yang melawan kita, tetapi musuh-musuh ya penguasa-penguasa di udara, ya pemerintah-pemerintah, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara. Itulah musuh-musuh kita yang menyerang kita, mungkin lewat sakit penyakit, lewat masalah ekonomi, lewat orang-orang di sekitar kita yang gak suka sama kita tanpa alasan, yang membenci kita tanpa alasan lah. Ya mereka lah musuh-musuh kita ya. Jadi ketika orang-orang yang membenci kita tanpa alasan dan lain sebagainya, jangan benci sama orang itu. Karena kita tahu bahwa musuh kita itu yang nyebabin dia benci itu ya bukan dirinya sendiri, tetapi ada forces behind the scene ya. Ada kuasa di balik layar. Mereka lah yang bikin ya mereka orang-orang tersebut membenci kita dan lain sebagainya. Ya, nah kita akan diberikan keamanan, dikatakan dalam bahasa Inggrisnya di King James Version-nya resting ya. Masih ingat hari ke-7 Tuhan beristirahat ya, karena dia selesai menciptakan dunia ini. Rest itu adalah satu posisi di mana kita ya tidak khawatir lagi tentang segala sesuatu. Posisi aman, perlindungan Tuhan yang sempurna. Itulah yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu hari ini, siapapun Anda, apapun pergumulanmu, saya mengajak kita semua sungguh-sungguh cari Tuhan. Bahkan engkau yang belum kenal Tuhan Yesus, saya menantang engkau untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Menantang ya, karena bukan saya yang menggenapi. Ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang menggenapi itu firman Tuhan, karena Tuhan membela firman-Nya ya, bukan membela saya. Tuhan membela firman-Nya. Dia akan memberikan dirinya ditemukan oleh engkau ya. Percayalah, engkau akan melihat hal-hal yang dahsyat. Kitab Yeremia berkata apa ya, carilah aku maka engkau akan kutunjukkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. I will show you great and mighty things that you do not know, yang engkau tidak tahu. Mohon maaf ya, ada teknis. Saking semangatnya sampai loncat. Saking semangatnya memberitakan firman Tuhan, handphone saya sampai loncat. Tapi saya percaya ya Bapak Ibu semua terberkati oleh firman Tuhan ini. Jadi I will show you great and mighty things that you do not know. Aku akan memperlihatkan kepadamu hal-hal besar yang dahsyat yang engkau tidak tahu ketika engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya, Bapak Ibu akan mengalami sebentar ya, saya membetulkan lampunya. Oke. Ya, Bapak Ibu akan mengalami hal-hal supernatural yang mungkin kau belum pernah lihat, yang kau belum pernah alami. Bukan hanya saja hal-hal yang natural, tetapi Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat yang engkau tidak tahu. Oke, lanjut. Yang berikutnya apa yang didapatkan ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan? Nah, tadi saya udah ngomong berapa banyak tuh upah orang yang mencari Tuhan. Yang ingat, yang catat boleh ketik di komentar apa saja upahnya tadi orang yang mencari Tuhan. Lanjut, apa saja? Yang berikutnya, Tuhan akan meluputkan dan menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dikatakan di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum menerima jawaban, jangan menyerah.
Cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau akan menemukannya. Saya pernah bagikan di sini ya kesaksian salah satu bapak rohani saya yang di sini ya, namanya Pendeta Yohanes Lilik. Ketika dia mencari Tuhan ya, dia mencari Tuhan, saya lupa deh dia puasa berapa bulan ya, 6 bulan kalau nggak salah, 2 bulan atau berapa, nah belum ketemu, belum dijawab juga. Dan gitu akhirnya dia puasa 6 bulan sampai dia ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, jikalau engkau tidak menjawab juga, saya akan mati dalam puasa saya karena nggak makan, saya akan mati. Dan di koran akan tertulis bahwa telah meninggal. Kan zaman dulu kan masih pakai koran ya, nggak tahu sekarang masih pakai koran nggak sih di Indonesia. Korannya udah online kali ya. Nanti akan terpampang di koran bahwa telah meninggal dunia karena doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Lucu sekali saya dengarnya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia ngomong begitu? Langsung dia dijawab oleh Tuhan, disambar oleh kuasa Tuhan yang dahsyat sekali. Ya, dan ya pokoknya lawatan Tuhan yang dahsyat sekali turun atas dia. Nah, saat ini Bapak Ibu yang baru nyari Tuhan seminggu, sebulan, setahun, jangan menyerah ya. Ingat, saya puasa 2 tahun ya. Dan masih banyak yang lebih daripada saya ya, yang 4 tahun, yang 5 tahun, yang 6 tahun. Jadi saya itu bukan apa-apa sebetulnya. Ya, Kakak Estina, semangat engkau ya, jangan putus asa. Tuhan akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Ketika saya sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan itu ngomong, maksudnya ngasih janjinya, memperlihatkan kepada saya itu bukan seperti ya penglihatan yang buram-buram, yang antara mimpi yang gak jelas gitu, enggak, tapi jelas sekali, words by words, kata demi kata itu jelas ya, langsung keluar dari mulut Tuhan. Jadi Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup. Bahkan Tuhan memberikan janji kepada saya itu bukan hanya saja janji di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan janjinya words by words, kata demi kata itu sampai kepada kekekalan. Nah, begitulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Bukan hanya saja dia memberikan janji kehidupan di dunia ini, tetapi sampai kekekalan Tuhan kasih janji kepada saya. Tuhan kasih tahu rencananya atas hidup saya. Ya, Tuhan tuntun saya step by step, langkah demi langkah Tuhan menuntun saya. Begitu ketika engkau menemukan Tuhan ya. Karena rahasianya itu, kata kitab Mazmur, rahasianya itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bergaul erat dengan dia, orang yang takut akan dia, ya. Sama halnya seperti bagaimana Tuhan tidak menyembunyikan satu rahasia pun dari Abraham, karena Abraham dianggap sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Nah, demikian pula Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita bergaul erat dengan Tuhan, dipimpin oleh firman-Nya, kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, dan dia tidak akan menyembunyikan rencananya atas hidup kita. Ya, dia pasti akan memberitahukannya kepada kita. Dia akan pasti memimpin setiap langkah kita. Ya, oke. Puasa 2 tahun, gimana puasanya? Ya, nah sekali lagi ya, kalau masalah puasa itu ada banyak tipe puasa. Saya sudah pernah membagikan di live ini ya, bagaimana puasa Daniel, puasa Esther, puasa Tuhan Yesus, puasa Musa, puasa Daud ya. Ada berbagai macam puasa. Nah, yang penting itu bukan metodenya, tetapi apa yang kita lakukan saat kita berpuasa, itu yang penting. Karena puasa itu sesungguhnya kita mematikan daging ya, kita menyangkal diri, kita mengikut dia, memikul salib mengikut dia. Itu sesungguhnya kita mematikan keinginan daging kita ya.
Kalau puasa saya sih, saya ini komitmen pribadi, jadi puasa itu nggak mesti seperti ini, seperti itu. Puasa itu pribadi, ya. Engkau harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kira-kira engkau mau saya puasa itu seperti apa? Tanya sama Tuhan, Tuhan yang akan memimpin engkau bagaimana cara puasanya. Kalau saya dulu, saya puasa Senin sampai Jumat, jadi makan cuma sekali, nggak minum, ya maksudnya nggak minum, dry fast ya, jadi buka puasa itu cuma sekali, jadi sehari makan sekali lah pokoknya. Kalau saya Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu saya off. Kenapa? Karena banyak acara keluarga ya, kalau dibilangnya nggak ikut makan gimana, jadi Sabtu Minggu saya off begitu terus seperti itu. Tapi ya sekali lagi nggak perlu ngikutin saya, tanya sama Tuhan, Tuhan maunya seperti apa, Tuhan yang akan membimbing engkau. Kalau misalnya engkau belum biasa puasa, ya mulai misalnya dari puasa, misalnya puasa daging, nggak makan daging atau apa. Yang penting itu hati kita, yang penting itu kita mematikan daging kita. Yang penting itu ya hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, mencari Tuhan dan mencari kehendaknya, melakukan kehendaknya, melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, itu yang penting ya. Oke, saya mau lanjut. Kemarin saya sudah pernah bahas di Mazmur 107 ya, bagaimana ada satu ayat yang diulang lagi. Maksudnya apa diulang-ulang itu? Supaya kita ngerti bahwa Tuhan sudah establish His words, sudah apa ya bahasa Indonesianya, sudah establish His words, sudah ya begitulah. Jadi dikatakan apa? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Kitab Mazmur 107 ini kalau Bapak Ibu sempat baca ya, apapun pergumulannya kita, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, seberapa besar pun dosa kita, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan di dalam kesesakan kita, maka apa kata firman Tuhan yang diulang terus itu? Dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi apa? Selalu ada jalan keluar. Tuhan selalu membukakan jalan. Tuhan selalu berkasihan. Tuhan selalu menolong ketika kita sungguh-sungguh berseru-seru kepada Tuhan. Ya. Jadi apapun keberadaanmu, jika engkau sungguh-sungguh mau bertobat dan mencari Tuhan, pasti selalu ada jalan keluar. Ya, ini yang ngomong bukan saya loh, ya. Kalau yang ngomong saya itu PHP, pemberi harapan palsu ya. Tetapi yang ngomong siapa? Firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu yang baru kenal saya kan nggak kenal saya, siapa sih itu yang ngomong begitu, PHP kali. Tapi yang ngomong ini siapa? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bisa percaya. Ya, kita melihat bagaimana sudah pukul 4.55 ya, saya nggak lanjut. Mungkin firman Tuhan selesai sampai di sini ya. Sudah pukul 4.55, mungkin satu lagi deh ya. Yang berikutnya ya, yang ingat apa saja tadi upah orang yang mencari Tuhan, boleh tulis di komentar. Ya, ini yang selanjutnya deh, yang terakhir ya. Karena sudah pukul 4.55. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, janji Tuhan apa? Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Saya mau bacakan singkat dari Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Ya, dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Lihat di sini diulang lagi. Bapak Ibu tadi melihat bagaimana saya ambil dari ayat sono, ayat sini, ayat sene, ayat mana-mana, tetapi semuanya sama. Apabila engkau mencari Tuhan, engkau pasti akan menemukan Tuhan. Ya, dikatakan apa?
Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Ini berbicara tentang bagaimana bangsa Israel sudah dicerai berai ya, karena mereka meninggalkan Tuhan. Dan janji Tuhan ketika mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Demikian pula Bapak, Ibu, dan saya. Jikalau saat ini apapun keadaanmu, ya, seberapapun besarnya dosamu, ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat dan mencari Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberikan dirinya ditemukan oleh kita. Tuhan akan bukan hanya saja memulihkan keadaan kita, tetapi Tuhan akan tadi apa? Ayo yang ingat, tulis di komentar. Pertama, Tuhan memberikan pengampunan. Terus apa tadi? Kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, kehidupan, panjang umur, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kemenangan ya dari musuh-musuh kita, keamanan dari apa? Serangan musuh-musuh kita ya. Tuhan akan meluputkan, menyelamatkan kita ketika kita sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dan tadi saya cerita apa? Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang besar dan dahsyat yang kita tidak ketahui. Nah, Bapak Ibu boleh belajar berdoa, bukan hanya saja meminta terobosan, meminta berkat ya, tetapi boleh Bapak Ibu juga mulai berdoa, Tuhan, show me great and mighty things. Perlihatkan kepadaku hal-hal besar dan dahsyat yang tidak aku ketahui. Boleh. Iya Kakak Estina, terima kasih tadi. Upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan apa? Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik ya. Diberikan pengampunan yang berlimpahnya di dalam pertobatan kita ya. Diberikan apa? Umur panjang, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan, kehormatan, kekayaan, semuanya. Upah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong firman Tuhan. Jadi yang gak setuju, gak apa-apa, saya ambil berkatnya. Bercanda ya Bapak Ibu. Dan pemulihan juga. Luar biasa dahsyat kan Tuhan itu. Oke, mari kita berdoa. Ya, saya juga akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan. Kakak Evi Kristiva ada ketakutan. Ya, nanti saya akan berdoa ya. Tapi Bapak Ibu juga cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Seperti janji firman Tuhan ini. Karena Tuhan itu setia akan firman-Nya. Dia akan pasti membela firman-Nya. Oke, Kakak Evi tadi. Terus siapa lagi? Oke, mohon maaf ya. Saya sambil membaca komentar. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk janji firman-Mu yang luar biasa indah dan dahsyat bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mencari Engkau. Terima kasih Roh Kudus, mari kiranya Engkau membukakan mata hati setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, membangun iman mereka oleh firman-Mu ini, dilepaskan beserta dengan kuasa Roh Kudus yang akan menjadi benih di hatimu, benih yang tumbuh subur, berakar, berbuah, buah lebat, sehingga setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap aspek kehidupan mereka, mengalami terobosan, mengalami jalan keluar, mengalami berkat Tuhan. Dan terlebih dari itu, setiap anak-anak-Mu yang ada di live room ini, mereka menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini.
menjadi saksi-saksi Tuhan, memenangkan banyak jiwa dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan ekonomi. Taruh tanganmu di dada ya, engkau yang sedang khawatir, engkau yang sedang takut, engkau yang sedang cemas. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua. Taruh tanganmu di dada ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk hutang pihutang, kutuk langit tembaga, kutuk masa depan saat ini hancur, patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh kutuk, roh intimidasi, roh kecemasan, saat ini saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas engkau, melimpah-limpah atas engkau, terbuka jalan keluar bagimu, diberikan roh hikmat turun atas engkau, sehingga engkau tahu apa yang harus engkau lakukan. Roh Kudus yang memimpin setiap langkahmu, membuka jalan bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, bagi kakak CEV, kakak sebentar ya. Oh, dari tadi nggak pakai. Nah, jadi jelas begitu. Kakak Chef. Nah, saya berdoa bagi Kakak Chef ya. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu. Kakak Chef bersediakah didoakan secara khusus? Kalau bersedia saya undang naik ke atas ya. Chef. Shalom, sebentar ya, saya atur. Ya, shalom, dengan siapa nih? Shalom, selamat pagi dengan Mita. Oh, Mita mau open cam atau bisa open cam? Oh iya, bisa. Ya, shalom. Shalom. Wah, Mita, salam kenal ya. Mita ada di mana? Ada di Sulawesi Utara, tepatnya di Kepulauan Sangihe. Oke. Mita suka baca Alkitab nggak? Enggak. Nah, saya tahu. Karena anxiety itu ya Mita harus nanti saya doakan, saya lepaskan, tapi Mita selanjutnya itu harus banyak baca firman Tuhan, harus diisi dengan firman Tuhan, harus bergaul erat sama Tuhan, muji Tuhan, nyembah Tuhan ya. Itu yang akan mengusir itu roh-roh jahat. Anxiety itu ada dua, ada secara roh, ada secara kejiwaan ya. Nah, kebanyakan anak muda zaman sekarang memang terikat oleh anxiety. Mita suka main game? Enggak juga. Ya, oke, saya berdoa ya. Oke. Bapa di surga, mohon belas kasihanmu atas anakmu Mita, anakmu yang kau kasihi. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Mita. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan, belenggu-belenggu mantra, jimat, belenggu-belenggu roh dukun, belenggu-belenggu kutuk keturunan, kutuk jimat, kutuk mantra. Saat ini hancur, patah atas Mita demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat yang bikin anxiety, yang bikin cemas, saat ini saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh kecemasan keluar. Keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus.
Amin Tuhan. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Mita, kasih Tuhan mengalir, menjauh, memenuhi hati dan pikirannya. Sekarang engkau nggak anxiety lagi, anxiety pergi keluar selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Jangan kembali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Memenuhi hati dan pikiranmu, engkau juga tidurnya enak sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kasih tahu Tuhan melimpah-limpah turun atas engkau, turun terus atas engkau dalam nama Tuhan Yesus. Turun dari atas kepala sampai ke ujung kakinya dipenuhi oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang membalut setiap luka batin, setiap kekosongan dalam hatinya dibalut oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Segala luka batin, segala Amin Tuhan. di masa lalu, masa kecil, sekarang Tuhan Yesus. kasih Tuhan mengalir, memenuhi Mita dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ada kebebasan, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesejahteraan. Bahkan hambamu berdoa untuk masa depannya diberkati Tuhan. Diberkati engkau dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas engkau. Roh yang mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini turun atas engkau sehingga engkau dibuat masa depanmu sungguh ada dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Masa depanmu menjadi masa depan yang gilang gemilang. Engkau dipakai Tuhan untuk memberkati teman-temanmu segenerasi segenerasi muda diberkati oleh engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, kamu rasakan setelah didoakan? Tadi sedikit kayak lagi doa tuh agak merinding ya, nggak tahu kenapa. Kayak gimana ya? Kayak ada orang lain gitu di kamar, tapi cuman sedikit merinding. Oh, iya. Oke. Sekarang gimana kamu, Mas? Apa hatimu gimana, perasaanmu? Lebih enakan sih, Lebih enakan. lebih lega. Ya, Mita banyak memuji Tuhan ya, banyak membaca firman. Pikiranmu itu harus diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada kuasa. Ketika misalnya kamu cemas, nggak puguh, anxiety, misalnya tiba-tiba kan datangnya suka tiba-tiba kan ya. Iya. Tiba-tiba kamu harus pakai dibentengi pikiranmu itu dibentengi oleh firman Tuhan. Karena tadi saya bilang kan ada roh, ada jiwa. Ya, Iya. jiwaan dan secara roh saya tengking, tetapi kamu juga harus jaga pikiranmu supaya jangan kuasa jahat itu menyerang lewat pikiran. Ya, Mita, kalau ada apa-apa kamu bisa inbox saya ya. Inbox. Semalam juga kan aku didoain kan sama mama sama papa aku. Terus kata mereka juga sama kata mbak kayak gitu. Harus thinking, ya pikirannya harus diisi oleh firman Tuhan. Terus harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Sama banyak. Ya, kamu spesial. Jadi kuasa jahat juga ya ingin merebut kamu ya. Jadi kamu harus sungguh-sungguh cari Tuhan. Tadi kan pesan saya, sungguh-sungguh cari Tuhan. Ya, oke, semangat kita ya. Iya. Oh iya, Mita ada barang-barang apa nggak di rumahnya Mita yang ya kita kan sering kali nggak tahu ya. Misalnya ada barang-barang apa yang membawa, jangan ya misalnya bentuknya misalnya apa dragon bahasa Indonesianya apa sih, naga-nagaan misalnya, kita nggak tahu karena kadang itu barang itu ada isinya, misalnya ada boneka-bonekaan yang itu
Oh, Ya kan? kalau gimana ya, itu kan aku sama mama papa aku kan nggak serumah ya. Aku tinggalnya sama nenek sama kakek aku kok, Mbak. Terus kata mama aku itu anxiety-nya mungkin karena mereka suka ngelihat sesuatu yang ada di rumah yang aku tinggal sekarang, Mbak. Oh Gitu. iya, saya dikasih tahu Roh Kudus seperti itu sih. Ya udah, rumah ini Iya. ya yang ditinggali kan. Iya, Kalau rumah yang sekarang ini. yang Makanya Kak, kalau yang orang lain kan kalau kena anxiety mereka tuh males keluar rumah, takut untuk bersosialisasi. Tapi kalau aku tuh kebalikan, Mbak. Aku malah kalau di rumah tuh aku takut. Tapi kalau di luar rumah tuh aku nggak takut. Aku kalau tinggal di rumah ini tuh rasanya kayak takut, cemas, pikirnya tuh kayak apa ya, pikiran takut takut gitu, takut sama hantu-hantu, pokoknya takut terus Mbak. Tapi kalau di luar, selain di rumah ini, aku tuh pikirnya tuh ya biasa-biasa aja Mbak, nggak ada saya juga takut-takutnya. ada minyak nggak yang belum dipakai? Saya doakan nanti kamu itu Minyak minyak apa tuh Mbak? ya minyak apa aja, minyak sayur juga nggak apa-apa. Cuma minyak kayu putih sih adanya. Minyak kayu putih ya. Ya Iya. sudah, doakan ya rumahnya ya. Yuk kita berdoa ya. Darah Yesus, sucikan, kuduskan rumah yang ditinggali oleh Mita ini. Saat ini darah Yesus mengalir atas rumah ini. Darah Yesus, sucikan, kuduskan rumah ini. Darah Yesus, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutub, belenggu mantra, belenggu jimat atas rumah ini. Hancur, patah oleh darah Yesus. Setiap roh-roh jahat yang mengganggu saat ini, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rumah ini menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Ada Tuhan Yesus yang tinggal di rumah ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini menjadi rumah yang diberkati Tuhan. Semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat yang ada dalam rumah ini, saya ikat, saya usir keluar semua. Engkau harus keluar dari rumah ini. Rumah ini menjadi rumah milik Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari Engkau yang menyelubungi rumah ini. Setiap ruangan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Saat ini mengalir kuasa Tuhan atas rumah ini. Setiap ruangan, setiap pojok, setiap sudut ruangan dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Bahkan benda-benda yang enggak kudus saat ini disucikan, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kutuk sekarang sudah diubah menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas rumah ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Rumah ini menjadi rumah yang diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, Amin. ya gimana sekarang, minta semangat ya. Iya. Oke, Soalnya Mbak, aku tuh sama sama kakek sama nenek sekarang tuh udah kayak bertolak belakang ya. Kalau sekarang aku tuh udah lebih ke kayak mau ikut Yesus. Kalau mereka, soalnya mereka tuh Muslim, Mbak, gitu. oh iya pantas, saya iya, 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 oke, oke. Iya, jadi bertolak belakang jadinya gitu. Oh, kenapa kamu nggak ikut ortu? Iya, kalau mama sama papa itu apa ya, mereka mereka Kristen. Terus waktu kecil aku tuh udah pernah dibaptis. Nah, pas udah gedean kan mama aku tuh sibuk kerja, jadi aku tuh gedenya sama nenek sama kakek. Sebelum ini aku tuh Islam, tapi aku sadar aku tuh udah dimeteraikan, udah milik Tuhan gitu. Aku udah dibaptis waktu kecil. Jadi aku udah kayak udah sadar gitu, udah gede juga kan, jadi udah balik lagi udah mau ikut Yesus gitu, Mbak. Sungguh-sungguh cari Tuhan ya, minta ya Tuhan memberkati kamu. Ya, oke kalau gitu nanti ada apa-apa boleh inbox saya. Saya disconnect dulu ya. Oh iya Mbak, terima kasih banyak ya sebelumnya, Tuhan memberkati. Sama-sama Mita, Tuhan Yesus sayang Mita. Oke, Bapak Ibu yang sakit boleh tuliskan di komentar. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Ya,
Shalom Nona Jessie, kakak Nona. Ya, bagi Bapak Ibu yang sakit, saya masih memberi kesempatan untuk didoakan ya. Oke, sambil menutup ya, kalau nggak ada kita naikkan satu pujian. Pujian apa? Sudah pukul 5. Ya, kakak Nona sakit apa boleh tulis di komentar. Mari kita nyanyikan lagu Kemurahan Tuhan ya. Atau segala perkara deh ya. Segala perkara aja ya. Mau segala perkara atau kemurahanmu? Oh, ya kakak Nona cari Tuhan sungguh-sungguh ya. Nanti Tuhan yang akan menunjukkan apakah pasanganmu itu memang benar-benar jodoh dari Tuhan. Ya, jadi jangan asal apa ya? Lebih baik sakit hati sekarang daripada sakit hati seumur hidup. Ya, kakak Nona, kemurahanmu oke, terima kasih. Kita declare kemurahan Tuhan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, saya masih membuka kesempatan. Lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Terima kasih kakak Christine, kakak Fia, terima kasih. Lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Kakak Hayang, selamat pagi. Kamu memuji Engkau. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru bagi setiap kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu
untuk kemurahan Tuhan yang mengejar-ngejar kami di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang berkelimpahan untuk setiap kami. Terima kasih untuk limpahnya kebaikan yang Engkau sudah siapkan bagi setiap kami. Kami mengucapkan syukur kami. Kami mau memasuki hari yang baru ini dengan sorak-sorai, dengan pujian, dengan deklarasi iman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang sudah menjamah setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Terima kasih khususnya kepada Bu Esther yang sudah setia melayani. Ya, terima kasih Bu Sonya, Pak Harun, dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua.